Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Perkasa, mewakili kelompok satu dari Praktikum Biokimia Farmasi, akan membuka presentasi dari hasil praktikum kelompok kami, yakni terkait uji identifikasi karbohidrat dan protein. Berikut anggota kelompok kami yang terdiri dari Amanda, Kristaneva Lenora, Samuel Krisan Zencang, Muhammad Rifki Perkasa, dan Evi Triana. Baik, jadi latar belakang mengapa kami melakukan eh, praktikum kali ini untuk mengetahui ada tidaknya. Jadi ini adalah suatu uji kualitatif dari karbohidrat dan protein dalam suatu sampel. Tujuan kami melakukan praktikum ini, yakni pada praktikum karbohidrat ada tiga, yakni untuk mengisolasi amilum dari kentang atau ubi kayu. Yang kedua adalah untuk melakukan uji kualitatif dengan uji-uji tertentu yang telah kami rancang eh, dan memperhatikan reaksi-reaksi yang terjadi dari sampel dan yang telah diberikan reagen. Lalu yang ketiga, untuk mengidentifikasi hasil hidrolisis dari pati yang telah kami isolasi di awal. Lalu untuk tujuan praktikum yang protein, yakni yang pertama untuk mengisolasi kasein dari sampel susu. Yang kedua adalah mengidentifikasi asam-asam amino dan protein dengan uji-uji tertentu dan kemudian menginterpretasikan hasilnya. Yang ketiga adalah untuk menguji pengaruh pH terhadap sifat fisik protein. Judul dari praktikum yang kami laksanakan, ya ini ada dua. Praktikum pertama ya ini identifikasi karbohidrat dan metabolisme karbohidrat. Lalu yang kedua adalah identifikasi asam amino dan protein. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai karbohidrat. Nah, jadi secara umum karbohidrat itu diketahui sebagai sumber energi dari tubuh. Singkatnya, karbohidrat itu dalam tubuh nanti akan dipecah atau dicerna menjadi struktur yang lebih kecil lagi namanya glukosa. Dan glukosa ini yang nantinya bakal digunain tubuh kita untuk kemudian menghasilkan energi atau lebih tepatnya menghasilkan ATP. Nah, ditinjau dari kimianya, rumus umum karbohidrat itu dinyatakan dengan CnH2nON. Nah, dari rumus tersebut kita dapat tahu kalau unsur yang menyusun karbohidrat itu adalah unsur karbon, unsur hidrogen, dan juga unsur oksigen. Nah, secara umum sendiri, karbohidrat itu terbagi jadi dua kategori utama, yaitu ada yang namanya karbohidrat sederhana, ada juga yang namanya karbohidrat kompleks. Nah, untuk karbohidrat sederhana sendiri, contohnya itu adalah monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Nah, monosakarida itu berarti karbohidrat yang terdiri dari satu gugus atau satu molekul, yaitu molekul monosakarida itu sendiri. Nah, adapun contoh dari monosakarida itu adalah glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Lalu ada juga disakarida. Nah, disakarida itu adalah karbohidrat yang tersusun dari dua molekul monosakarida. Antara lain itu ada sukrosa yang merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa. Lalu ada juga maltosa yang merupakan gabungan dari dua glukosa. Ada juga laktosa yang merupakan gabungan dari galaktosa dan glukosa. Lalu ada juga oligosakarida. Nah, oligosakarida itu adalah monosakarida yang terdiri dari 3 sampai 10 unit monosakarida. Nah, untuk contohnya sendiri, untuk oligosakarida itu adalah rafinosa dan juga stakiosa. Rafinosa itu terdiri dari galaktosa, fruktosa, dan glukosa masing-masing berjumlah 1 molekul. Sedangkan untuk stakiosa itu terdiri dari 2 molekul galaktosa, 1 molekul glukosa, dan juga 1 molekul fruktosa. Nah, itu untuk karbohidrat sederhana. Selain itu, juga ada yang namanya karbohidrat kompleks. Nah, contoh atau bentuk dari karbohidrat kompleks itu adalah polisakarida dan serat. Nah, polisakarida itu dapat diartikan sebagai karbohidrat yang terdiri dari lebih dari 10 unit monosakarida. Bahkan dalam jumlah tertentu, dalam jumlah yang sangat besar, bisa terdiri dari 60.000 molekul monosakarida.
Nah, molekul-molekul ini itu menyatu dengan rantai yang disebut namanya ikatan glikosida. Adapun untuk contohnya sendiri dari polisakarida itu adalah amilum, glikogen, dan juga dextrin. Nah, karbohidrat sendiri itu bisa bersumber secara umum yang diketahui adalah sumbernya itu dari tanaman. Apapun itu yang berasal dari tanaman, baik itu misalnya sayuran, ataupun juga buah-buahan termasuk olahannya seperti tepung, amilum, ataupun pati. Nah, dalam melakukan uji identifikasi karbohidrat, jelas ada alat dan bahan yang kita perlukan. Nah, adapun ini dia alat yang dibutuhkan. Kemudian ini adalah bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya ini adalah cara kerja secara umum untuk uji identifikasi karbohidrat, mulai dari isolasi pati, hidrolisis pati, hingga uji identifikasi karbohidrat yang terdiri dari uji Benedict, uji Fehling, iodium, Wallis, Seliwanov, Barfoot, dan Biel. Isolasi pati inilah adalah hasil yang telah didapatkan dari praktikum ini. Yang pertama adalah kandungan pati dalam tumbuhan umumnya kan 60 hingga 75%. Namun dari praktikum yang telah dilakukan, bobot pati yang diperoleh dari isolasi kentang hanyalah 22-28%. Nah, kemudian hasil lainnya adalah hidrolisis pati, di mana pati ini kita pecah menjadi partikel yang lebih sederhana. Nah, hasil akhir dengan uji Benedict ini itu perubahan dari warna biru tua menjadi biru muda yang mengindikasikan adanya penyederhanaan partikel menjadi yang partikel lebih sederhana dari polisakarida mungkin menjadi disakarida ataupun lainnya. Kemudian ada hasil uji identifikasi dan didapati seperti ini. Uji Benedict menghasilkan warna biru hingga membentuk endapan berwarna kuning hijau hingga merah bata. Nah, positif dari uji Benedict ini adalah mengindikasikan adanya gula reduksi dan itu diindikasikan oleh warna hijau kuning hingga merah bata. Namun apabila didapat di warna biru berarti sampel mengandung protein. Nah, protein ini sendiri memiliki uji yang bernama uji Biuret yang menggunakan reaksi yang mirip dengan uji Benedict, sehingga pada saat direaksikan ion tembaga 2+ atau Cu2+ ini pun akan mengikat polipeptida dan membentuk kompleks berwarna biru keunguan. Kemudian selanjutnya adalah uji Fehling. Uji Fehling itu memiliki konsep yang sama dengan uji Benedict dan dia akan memberikan warna endapan berwarna merah bata, dan sederhananya uji Benedict lebih unggul dari uji Fehling. Uji Benedict memiliki keunggulan di bidang jumlah sampel, di mana jumlah sampel yang diperlukan untuk uji Benedict tidaklah banyak. Kemudian uji iodium ini untuk mengidentifikasi polisakarida, dan polisakarida yang teridentifikasi akan menghasilkan warna biru hitaman. Nah, apabila terjadi identifikasi polisakarida ini, di mana yang terjadi adalah ion iodium ataupun ion iodid ini berikatan dengan polisakarida dan membentuk kompleks berwarna biru kehitaman. Kemudian ada uji Molish. Uji Molish ini sendiri adalah uji untuk mengidentifikasi karbohidrat secara umum. Nah, apabila didapati karbohidrat di dalam sampel, maka terbentuklah cincin berwarna ungu. Nah, kemudian ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov bertujuan untuk mengidentifikasi ketosa dalam senyawa yang kita uji dalam senyawa pati ataupun dalam senyawa sampel. Nah, uji Seliwanov memiliki hasil positif apabila menghasilkan warna merah ataupun warna oranye ataupun warna kecoklatan. Kemudian ada uji Barfoot yang tidak dilakukan dan uji Biel yang tidak dilakukan dikarenakan tidak ada reagen yang disiapkan oleh laboran ataupun tidak tersedia reagen di dalam lab. Nah, kesimpulannya adalah pati diisolasi dari sampel agar dapat diketahui berat pati sesungguhnya dan persentase pati yang dihasilkan. Tentunya apabila kita ingin mengidentifikasinya bahwa 60-75% kandungan pati di dalam sampel itu adalah benar, maka kita harus membuktikannya dan didapati bahwa kandungan pati dalam kentang sendiri hanya 20-28%. Sedangkan uji identifikasi karbohidrat juga lakukan guna untuk mengetahuinya ada atau tidaknya gula reduksi dalam sampel ataupun adanya ketosa kah, aldosa kah, ataupun polisakarida kah. Kemudian ada hidrolisis pati. Hidrolisis pati ini itu bertujuan untuk memecah molekul amilum
menjadi monosakarida, sehingga pada saat diidentifikasi kita dapat mengamati perubahan yang terjadi pada sampel. Sekian. Nah, apa itu protein? Nah, protein itu merupakan senyawa organik kompleks yang terbentuk dari susunan asam-asam amino yang saling berikatan. Nah, ikatan dari asam amino itu disebut sebagai ikatan peptida. Nah, kalau dilihat dari strukturnya nih, protein ini mengandung sejumlah unsur kimia, di mana itu di antaranya itu ada nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, dan kadang-kadang juga mengandung fosfor, besi, dan tembaga. Nah, protein ini penting berada di tubuh kita. Kenapa? Karena protein ini fungsinya sebagai zat pembangun, juga sebagai zat pengatur, dan sebagai sumber-sumber asam amino di dalam tubuh kita. Dan dari mana sih kita bisa dapat protein ini? Nah, protein ini bisa kita dapatkan dari hewan maupun tumbuhan. Kalau dari hewan itu, contohnya bisa dari telur, bisa dari daging seperti itu di dagingan. Kalau dari tumbuhan itu kita bisa dapatin dari tempe, tahu, kacang, seperti itu. Nah, kalau dilihat secara garis besar, protein ini dapat terbagi menjadi 4. Ada protein primer, sekunder, tersier, sama kuartener. Kalau protein primer itu proteinnya sederhana, di mana sama-sama amino berikatan membentuk garis lurus seperti itu. Ya, sederhana aja. Lalu kalau sekunder tuh udah satu tingkat di atas primer kan. Nah, dia tuh udah membentuk pola berulang nih dari protein primer tadi. Nah, kalau tersier sendiri dia juga udah membentuk bentuk yang lebih jelas, di mana dia membentuk protein 3 dimensi. Nah, kalau kuartener sendiri dia juga udah sangat di atas ya tingkatannya, di mana dia lebih kompleks lagi nih daripada protein tersier tadi. Nah, kan seperti yang kita ketahui bahwa protein ini tersusun dari asam amino. Nah, sekarang apa sih asam amino itu? Asam amino itu merupakan atau sering dikenalnya sebagai zat pembangun yang merupakan hasil akhir dari metabolisme protein itu sendiri. Nah, pada praktikum ini kan dilakukan pengujian tuh untuk protein. Dan ini alat dan bahannya dan jenis ujinya yang dilakukan itu ada isolasi dari kasein, identifikasi asam amino, pengendapan dengan garam dan logam, terus ada pengaruh pH terhadap protein. Nah, ini seperti. Baik, jadi berikut ini merupakan hasil dari praktikum yang telah kami lakukan. Di sini diperoleh hasil isolasi bobot kasein dari susu dengan persentase bobot per bobot sebesar 1,336%. Kemudian dilakukan juga uji identifikasi asam amino, protein, dan sifatnya. Di sini sebenarnya ada uji nihidrin, tetapi tidak dilakukan karena tidak adanya reagen di laboratorium. Kemudian ada uji biuret. Uji biuret ini menunjukkan perubahan warna ungu lembayung pada sampel yang mengandung ikatan peptida. Nah, sampel yang menunjukkan hasil positif dari uji ini adalah larutan albumin, susu bubuk, susu cair, dan juga putih telur. Kemudian ada uji santoproteat. Uji ini akan membentuk cincin dan gumpalan berwarna kuning pada sampel yang mengandung asam amino dengan struktur aromatik. Nah, sampel yang menunjukkan hasil positif pada uji ini adalah larutan albumin, urin, susu bubuk, susu cair, madu, dan juga putih telur. Kemudian ada uji Milon. Uji Milon ini membentuk endapan merah bata pada sampel protein yang mengandung gugus fenol. Sampel yang menunjukkan hasil positif adalah larutan albumin, urin, saliva, larutan amilum, susu bubuk, susu cair, dan juga putih telur. Kemudian dilakukan juga uji pengendapan dengan logam. Di sini hasilnya menunjukkan bahwa sampel larutan albumin putih telur mengalami perubahan kekeruhan dan terbentuk endapan setelah ditambahkan dengan HgCl2 dan Pb asetat. Kemudian ada uji pengendapan protein dengan larutan garam konsentrasi tinggi atau salting out. Di sini sampel yang digunakan adalah albumin yang diuji dengan uji biuret menghasilkan warna ungu lembayung.
Kemudian diuji juga dengan uji Milon menghasilkan endapan berwarna putih. Uji terakhir yaitu uji pengaruh pH terhadap protein. Nah, di sini pada tabung 1 itu larutan albuminnya diberi bakor asetat sehingga berubah menjadi warna keruh. Kemudian larutan albumin pada tabung 2 diberi HCl, warnanya kemudian berubah menjadi jernih. Kemudian pada tabung 3 larutan albumin diberi NaOH, menghasilkan warna jernih. Kemudian tabung 4 itu sebagai kontrol, di mana warnanya itu agak keruh. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penambahan zat dengan pH tertentu dapat mempengaruhi kelarutan protein. Nah, dari praktikum yang telah kami lakukan, terdapat 3 kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Yang pertama yaitu tujuan dari isolasi kasein dari sampel susu yaitu untuk mengetahui bobot konstan sesungguhnya. Kedua, uji identifikasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya protein yang terkandung dalam suatu sampel. Kesimpulan ketiga, penambahan zat dengan pH tertentu dapat mempengaruhi kelarutan protein. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya.